Saat ini saya akan menjelaskan ball overstack dengan beban momen di ujung overstack. Kalau saya gambar, khususnya seperti ini ya. Ini tumpuan A itu adalah tumpuan sendi, tumpuan B itu tumpuan roll, kemudian di titik C bekerja sebuah momen searah dengan jarum jam. Tentu tugas kita itu adalah menghitung reaksi tumpuan, kemudian dilanjutkan dengan menggambar gaya-gaya dalam. Nah, untuk menghitung reaksi tumpuan, kita asumsi aja dulu arah reaksi. Jadi pertama kita asumsi arah reaksi misalnya RA itu ke atas. Ya. Arah reaksi itu bisa diasumsi sesuai ke bawah kita, tetapi umumnya kita asumsi ke atas. Apakah ke bawah boleh? Boleh. Tapi saat ini saya asumsi VA itu ke atas. Ini vertikal titik A. Di titik B juga begitu. Ini PB. Apakah benar reaksi VA itu ke atas? Tergantung perhitungan kita. Apakah VB itu benar ke atas? Nanti kita lihat dalam perhitungan sebentar. Karena sekali lagi di awal perhitungan reaksi VA dan VB itu asumsinya arahnya ke atas. Kemudian asumsi yang kedua juga diingatkan bahwa untuk balok, walaupun dia memiliki berat, tetapi kita selalu asumsi berat balok ABC itu, kita asumsi beratnya itu tidak diperhitungkan. Jadi W-nya itu 0, berat. Berat W deadlock, beban mati dari balok itu sama dengan 0. Sehingga reaksi VA dan VB itu memang 100% itu hanya diperhitungkan untuk memikul beban momen. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaan keseimbangan ya. Sigma momen titik A sama dengan 0. Semua momen terhadap titik A itu jumlahnya sama 0. Momen, ini ada momen luar M. Secara jam-jam jadi nilainya plus momen. Kemudian VB, jaraknya terhadap titik A itu adalah L. Arah momen itu negatif, jadi negatif. VB dikali L sama dengan 0. Dari sini akan dapat nilai VB sama dengan M per L. M per L, notasi yang ada di sini adalah plus. Ini memberikan informasi kepada kita bahwa nilai VB itu benar ke atas. Jadi VB, tanda plus itu memberikan informasi bahwa asumsi yang di awal tadi, asumsi VB ke atas itu benar ya. Benar. Memberikan informasi bahwa benar asumsi VB ke atas. Gitu, ya. Kemudian lakukan perhitungan yang kedua lagi. Sigma momen titik B sama dengan 0. Ini titik B, ada momen luar, momen. Kemudian ada gaya VA terhadap titik B itu ada jarak L, jadi sama plus VA kali L sama dengan 0. Akan dapat VA sama dengan minus M per L. Minus. Ya. Jadi arah VA itu bukan ke atas, ternyata ke bawah arahnya. Ya. VA itu ke bawah. Arah. Tidak ada gaya yang berharga plus atau minus. Tanda plus dan minus itu hanya memberikan informasi kepada kita mengenai arah gayanya. Selanjutnya,
dikontrol sigma V sama 0. Semua gaya dalam arah vertikal jumlahnya harus 0. Ini jadi VA ditambah dengan PB sama dengan 0. VA itu minus, ya. VB itu M per L sama dengan 0. Ya. Kalau sudah sama dengan 0, maka ini bagian kontrol kita saja. Bukan informasi bahwa nilai atau nilai besar gaya VA dan VB itu sudah benar. Oke, ya. Selanjutnya, kalau sudah diperoleh reaksi tumpuan, selanjutnya gaya-gaya dalam. Menghitung dan menggambar gaya-gaya dalam. Jadi selanjutnya itu adalah menghitung dan menggambar gaya-gaya dalam. Ya. Nah, gaya-gaya dalam itu perhatikan di sini karena ini dibagi atas dua, bagian A sampai B dan B sampai C. Jadi kita lakukan perhitungan A sampai B dulu. Dan harga X itu bervariasi dari 0 sampai L. Kalau kita sketsa bagian A sampai B itu, di sketsa saja begini, ini baloknya. Kemudian ada arah gaya VA ke bawah. Nilainya itu adalah M per L. X-nya itu bergerak dari 0 sampai L. Jadi X-nya sudah begini. Ini adalah X yang bervariasi dari 0 sampai L. Gaya geser itu, sekali lagi, gaya geser itu adalah gaya yang galus batang. Itu sudah dijelaskan berulang kali pada soal-soal yang lalu, ya. Ini karena dia ke bawah minus ya, atau minus M per L. Dia konstan dari A sampai B sama, ya. Ini adalah persamaan konstan. Tidak mempengaruhi jaraknya, sama saja. Dari A sampai B besarnya sama, M per L. Ya. Kemudian momen, Max. Momen adalah gaya jarak, jadi momen pada titik X itu adalah VA kali X minus VA kali X. Ya. Kenapa dia minus? Karena momennya itu berlawanan arah jam. Kemudian harga X ini, harga X itu ini bervariasi dari 0 sampai L. Jadi kalau kita input X sama 0, ini akan dapat momen di X sama dengan 0 atau momen di titik A sama dengan 0 plus. X sama dengan L akan dapat momen pada X sama dengan L atau momen di B. Ya. Kalau kita input VA itu adalah minus M per L, minus M per L kali L, ya. Akan dapat minus M. Ya. Oh ya, karena ini adalah persamaan garis, ini kan persamaan garis. Ya. Persamaan garis selalu butuh dua titik untuk membuat garis. Jadi diambil aja X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Ini persamaan garis. Persamaan garis. Oke, kalau sudah A sampai B, selanjutnya itu adalah B sampai C. Jadi sketch saja bagian itu.
di sketsa. Oh, sketsa ini. Ini VA ke bawah. Besarnya adalah M per L. Kemudian di sini ada VB. Besarnya itu adalah M per L ya. Jarak A sampai B itu adalah L. Ini. Kemudian harga X itu sudah melewati titik B. Jadi X-nya sudah begini. Ini. Ya. Selanjutnya, gaya geser. Sama ya. Sekali lagi, gaya geser itu adalah gaya tegak lurus batang. Perhatikan saja gaya tegak lurus. VA itu ke bawah minus. Ditambah dengan PB. Ya. Nilainya 0. Jadi, bagian B sampai C itu tidak ada gaya geser. Gaya geser hanya adalah pada bagian A sampai B. Kemudian momen MX itu adalah minus VA kali X ditambah dengan VB kali jarak sini sampai sini. Ini. Kita namakan A ini. A itu sama dengan X itu X dikurangi dengan L. Ya. Gitu, ya. Jadi VB kali X kurang L. Gitu. Tinggal input saja. X itu dari 0. X itu dari L. Ya. X sama dengan L, maka momen di B sama dengan VA itu adalah minus M per L. Ya. Kali X ditambah 0. Akhirnya adalah minus M. Ya. Kemudian X itu sama dengan berapa itu? 4L per 3. Ya. Maka momen di C sama dengan minus M per L kali 4L per 3 tambah VB itu M per L dikali dengan X kurang L, X-nya 4L per 3 kurang L, maka tersisa R per 3. Ya. Kalau kita selesaikan, ini saling menghapus saja ini, supaya tidak bingung. Ini L dihapus saja. Ya. Kemudian variabel yang sama tadi di luar, ini ada variabel M. Kemudian ini minus 4 per 3 ditambah dengan 1/3. Atau minus M. Minus M. X pada 4L per 3 besarnya adalah M. Ya. Arahnya yang minus. Ya. Nah, kalau sudah dapat perhitungan gaya geser dan momen, selanjutnya itu adalah menggambar gaya dalam. Kita gambar saja saya kira. Pertama, kalau menggambar gaya dalam, digambar dulu konstruksinya. Kemudian reaksinya ditulis. Jadi kalau saya gambar, ya, buat yang rapi, kalau gambar gaya dalam, pakai skala yang baik. Kemudian ini tumpuannya misalnya sini. Kemudian ada momen di sini bekerja. Momen. Ini titik A. Ini titik A. Ini titik B.
dan ini titik C ya. Oke, kita gambar begini. Kemudian jaraknya A sampai B yaitu L. Jadi jarak A sampai B itu L. Ini L. Dan ini adalah L per 3. Kemudian reaksinya itu PA itu ke bawah. M per L. Kemudian reaksi PB itu ke atas. Besarnya itu M per L ya. Kemudian kalau sudah dapat, itu selanjutnya itu gambar kayak ke dalam. Supaya rapi kita ambil batas titik A. Kemudian titik B lagi. Kemudian titik C. Ini. Ada baloknya. Gambar. Ini. Oke. Gaya GS itu gaya galus batang. Jadi kalau ini VA ke bawah ya dari titik A ya ke bawah. Gambar begini saja. Ini nggak geser. Ini nggak geser. Dari A sampai B itu sama ya antara. Ini minus. Kenapa dia minus? Perhatikan, VA itu ke bawah, PB itu ke atas. Dia menghasilkan momen. Momen yang berlawanan arah jam-jam. VA ini ke bawah, PB ke atas. Jadi momennya begini. Momen begini kan momen negatif. Negatif. Kemudian, dia geser bidang momen. Tadi gaya lintang sudah, bidang momen. Kan? Momen di A itu 0, momen di B itu minus M, jadi minus itu di atas. Kenapa gambar di atas? Jadi ini ya. Ini dari A, ini BB itu linear begini. Momen di A itu 0, momen di B itu minus M, momen di C itu minus M. Jadi ya di atas, konstan lagi. Ya, gini ya. Oke, kita lihat gambarnya ini. Ya, gitu. Ya. Jadi ini momen di A 0, ini momen di B itu, momen di B itu M, negatif ya, momen di C juga sama dengan M, negatif ya. Kenapa saya gambar di atas? Karena kita selalu menggambar bidang momen itu pada daerah tertarik. Saya jelaskan begini.
Kalau saya potong penampang ini penampang saya potong di sini. Potongan misalnya potongan AA ya, eh, ini potongan AA, saya gambar di sini potongannya. Kalau kita asumsi penampangnya segi 4, ya. Kalau segi 4 itu garis netralnya ada di tengah di sini. Ini membagi dua penampang itu, yang di atas itu apa, tertarik. Ini bagian tariknya dan ini bagian tekan. Bidang momennya kan begini. Ya, jadi bagian bawah itu tertekan, bagian atasnya tertarik. Nah, momen digambar di bagian tertarik ini di atas. Memang hati-hati dalam gambar bidang momen ya. Sebenarnya ini hanyalah kesepakatan. Ada juga yang menggambar momen pada daerah tekan. Tapi eh, pada perhitungan saya dari awal saya sudah menjelaskan bahwa bidang momen itu digambar pada daerah tertarik. Bandingkan dengan video sebelumnya ya, kan contoh ya, biar tuntas persoalannya. Saya gambar video pertama saya ya mengenai apa, simple beam ya, balok sederhana ya. Ada tumpuan titik A, tumpuan sendi, kemudian tumpuan titik B, tumpuan roll misalnya, gambar begini saja. Oke, ada ban terpusat di tengah bentang misalnya. Di sini ya. Oke, yang lalu saya sudah apa, kita sudah menghitung bahwa vertikal, gaya vertikal IA ini, gaya VA itu adalah kali ini P, dan jarak dari A sampai titik C itu L per 2 ya, dan dari C sampai titik B itu adalah L per 2 juga, maka VA itu adalah P per 2 ya, VB itu adalah P per 2. Kalau saya menggambar diagram bidang momen, maka saya gambar di bawah. Kenapa di bawah? Karena di bawah yang paling tertarik, daerah tariknya di bawah. Digambar di bawah. Sekali lagi karena yang tertarik itu bagian bawah. Gambarnya bidang momen kan begini. Oh.
Ya, gambarnya seperti ini ya. Kalau saya potong penampang ini di sini, ini kan momen maksimumnya di tengah bentang ya. Ya. Besarnya adalah PL per 4 ya. Yang ingin saya jelaskan adalah kenapa bidang momen ini gambar di bawah, sedangkan soal kita yang cantilever apa yang overstack ini bidang momen gambar di atas. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau saya potong penambang bagian A ini, kalau momennya itu seperti ini, maka bagian atas itu akan tertarik. Karena itu bidang momen digambar di daerah tarik. Kalau yang ini, kalau saya potong di sini, potongan di sini, potongan BB, saya namakan potongan BB. Kalau penampangnya segi 4, ini, saya gambar sederhana saja begini. Karena dia segi 4, maka bidang garis netralnya ada di tengah. Maka yang tertarik itu di bawah. Tertarik. Yang di atas tertekan. Bidang momen digambar daerah tarik di bawah sini. Ini sebenarnya sangat membantu kalau nantinya kita menganalisa portal. Kalau balok ya oke lah, kita bisa katakan bahwa kalau positif di bawah, negatifnya di atas. Kalau momennya positif, gambarnya di bawah. Kalau momennya negatif, gambarnya di atas. Oke, itu berlaku untuk balok. Tapi kalau sistem portal seperti apa? Portal itu tidak mengenal atas bawah. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut pada soal-soal mengenai portal, tetapi kita harus mulai menerapkan atau mengingat sekarang bahwa bidang momen digambar pada daerah tarik. Buku-buku yang lain atau mungkin orang lain juga bisa terbalik cara menggambar. Ada bidang momen digambar pada daerah tekan. Saya kira itu sangat tergantung pada si pembawa materinya. Nah, kita kembali ke soal kita. Jadi untuk balok overstack, balok dengan kelebihan, balok dengan menganjur, ya di mana bidang momen ada bekerja beban momen di titik C, maka bidang momennya seperti ini ya, berbentuk titik A itu momennya 0, momen di B itu dan momen di C itu sama, konstan. Kemudian gaya geser itu konstan dari A sampai B, besarnya M per L. Saya kira ini penjelasan saya mengenai soal balok overstack dengan bidang momen di titik C. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan kalau pada bentang BC itu bekerja beban terbagi rata. Terima kasih.